Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Para pemirsa, kita lanjutkan lagi kajian kita, yakni kajian kitab Hadaiqul Aulia, dan masih berbicara tentang bab selawat. Dan masih kita akan membaca tentang fadilah atau manfaat daripada orang-orang yang rajin membaca selawat, mendoakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendapatkan rahmat. Orang yang berselawat kepada Rasulullah, mendoakan Rasulullah, itu tak ubahnya bagaikan orang yang memantulkan sebuah sinar ke sebuah kaca. Maka sinarnya akan kembali kepada orang yang memantulkan itu. Bahkan lebih daripada itu, kalau kita membaca selawat. Nah, demikian juga pada saat kita membaca selawat, di saat kita mendoakan Rasulullah SAW mendapatkan kesejahteraan, mendapatkan rahmat dari Allah SWT hanya satu kali, maka justru pantulan selawat itu atau balasan selawat itu langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu berlipat-lipat. Seperti yang sudah kita sampaikan, yaitu sampai 10 kali lipat. Dan ini bukan hanya sekedar di dunia saja. Artinya diangkatnya derajat seorang itu bukan hanya di dunia saja, tapi di akhirat juga orang itu adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Sebagaimana sabda beliau yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, "Aulan nas bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan." Aulan nas, orang yang paling utama, orang yang paling dekat bi denganku yaumal qiyamati pada hari kiamat. Aksarhum alayya salatan, yaitu orang yang paling banyak, orang yang selalu berselawat mendoakan aku, sabda Rasulullah. Apa yang dimaksud dengan aulan nas bi yaumal qiyamah ini? Ai aulahum bi syafaati. Artinya adalah orang yang paling utama, orang yang paling pantas, orang yang paling patut bi syafaati yaumal qiyamah, untuk mendapatkan syafaatku nanti pada hari kiamat. Wa aqrabuhum minni majlisan, dan orang itu adalah orang yang paling dekat nanti posisinya, kedudukannya denganku nanti pada hari kiamat. Wa ahaqquhum bil idhafah bin alwamin anwa'il khairat wa daf'il makruhat, dan orang yang paling pantas, orang yang paling berhak untuk diberikan berbagai macam kebaikan-kebaikan dan semua bentuk penghindaran daripada al-makruhat, segala yang tidak diinginkan. Nah, di dalam kitab ini diceritakan di sini oleh Ibnu Abdul Hakam. Beliau mengatakan, Ibnu Abdul Hakam mengatakan, "Ra'aitu Syafi'iyya fi naum." Aku melihat Imam Syafi'i dalam tidur, berarti mimpi. Tapi ini mimpinya orang-orang yang saleh. Ini mimpinya para ulama. Fakultu, kemudian aku bertanya kepada beliau, "Ma fa'alallahu bik?" Wahai Imam Syafi'i, apakah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu? Qala, Imam Syafi'i menjawab di dalam mimpinya, "Na'amani wa ghafarali." Allah memberikan kepadaku nikmat, wa ghafarali, dan Allah memberikan kepadaku maghfirah, itu ampunan. Dan inilah yang paling utama di dalam hidup kita. Ini mendapatkan maghfirah. Karena syarat orang itu baru bisa masuk surga adalah, atau tiket, kunci, tazkirahnya, tiket orang bisa untuk masuk ke dalam surga itu adalah maghfirah, yaitu mendapatkan ampunan. Karena tidak ada satupun di atas dunia ini yang tidak pernah melaksanakan sebuah kesalahan. Oleh sebab itu, tidak bisa orang ini untuk masuk ke dalam surga, yakni tempat yang suci, kecuali harus disucikan dulu, dibersihkan dulu dosanya. Bagaimana firman Allah SWT? "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin." Wasari'u, bergegaslah kalian, ila maghfiratin min rabbikum, menuju kepada ampunan Tuhan kalian. Artinya syarat orang itu baru bisa masuk ke dalam surga itu adalah harus ada maghfirah dulu, ampunan dulu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Imam Syafi'i di sini mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa zafattu fil jannah kama
tazaffal arush. Dan saya di surga itu menjadi pengantin, dijadikan sebagai pengantin Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pengantin-pengantin yang ada di dunia itu. Fakultu kemudian Ibnu Abdul Hakam bertanya lagi, bima balaghta hadzal hal? Dengan apakah engkau bisa memperoleh hal ini wahai Imam Syafi'i? Beliau Imam Syafi'i menjawab, biqauli fi kitabir risalah. Aku mendapatkan, memperoleh semua yang saya ceritakan tadi itu adalah dengan sebab ucapanku, tulisanku di dalam kitab Ar-Risalah. Kitab Imam Syafi'i salah satunya adalah kitab Ar-Risalah. Apa tulisan, ucapan Imam Syafi'i di sana? Wassallallahu ala Muhammadin. Semoga Allah memberikan kepada Nabi Muhammad selawat, rahmat, adadama zakarahu zakirun. Adada, sebanyak bilangan. Ma zakarahu zakirun, sebanyak bilangan apa yang disebut atau zikirnya orang-orang yang zikir. Wa adada ma ghafala an zikrihil ghafilun, dan sebanyak apa yang dilupakan oleh orang-orang yang ghafil, orang-orang yang lalai, orang-orang yang tidak pernah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan selawat, memberikan kesejahteraan kepada Nabi Muhammad sebanyak bilangan zikir orang yang zikir dan sebanyak kelalaian daripada orang-orang yang lalai. Nah, inilah yang ditulis oleh Imam Syafi'i di dalam kitab beliau Ar-Risalah, dan inilah faktor yang menyebabkan beliau diperlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sangat istimewa, yakni dengan diberikan maghfirah, bahkan dijadikan sebagai pengantin seperti kayaknya pengantin-pengantin yang ada di dunia. Sekedar ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah taufik kepada kita di saat kita menulis sesuatu, menulis kitab, hendaklah kita menulis selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga setiap orang membaca kitab kita, membaca tulisan kita, orang selalu membaca selawat kepada Rasulullah SAW dengan sebab tulisan kita. Dan mudah-mudahan kita termasuk sesuai dengan hadis tadi itu, termasuk aulan nas yaumal qiyamah. Orang yang paling utama, orang yang paling dekat dan paling pantas untuk mendapatkan syafaat nanti pada hari kiamat dari Rasulullah SAW. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasine kebun syurga.